Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat bergabung anak-anakku sekalian, khususnya kelas 12 pada pertemuan kali ini melanjutkan dari materi PAI kelas 12 ya. Bisa kalian lihat langsung saja di singkat padat jelas di buku. Bisa kalian download di sini ya, di file materi kelas. Jadi download di situ. Pertemuan sekarang kita langsung menuju bab 2, yaitu tentang meyakini qada dan qadar, yang pada akhirnya akan melahirkan kebiasaan untuk semangat bekerja. Langsung kita buka halamannya. Ini di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang qada dan qadar. Peta konsep di sini yang akan kalian pelajari adalah qada dan qadar, yang di dalamnya ada hakikat qada dan qadar, ada makna iman kepada qada dan qadar, yang tentunya qada dan qadar ini salah satu dari rukun iman yang 6, itu yang terakhir. Kemudian hikmah iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya meyakini kepada qada dan qadar sehingga menimbulkan semangat bekerja untuk kita semua. Baik, langsung saja ke halaman 21. Sini ada gambar. Gambar ini menggambarkan tentang materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Mulai dari gambar pertama ini, malas bekerja ujung-ujungnya akan madesu atau masa depan suram, yang pada akhirnya mengemis adalah hal yang paling mudah mereka lakukan ketika malas bekerja. Yang kedua, di sini ada perbedaan bangunan antara si kaya dan si miskin. Lihat bangunan-bangunan besar ini yang menunjukkan bahwa yang memiliki bangunan-bangunan ini adalah orang-orang kaya, apartemen, perusahaan. Dan ternyata di belakang mereka ada beberapa perumahan kumuh, perumahan orang-orang sederhana, bahkan di bawah garis kemiskinan. Dan ini perbedaannya. Tapi perlu dicatat bahwa tidak akan ada kata kaya kalau tidak ada kata miskin. Tidak mungkin ada kata bos kalau tidak ada bawahan. Jadi ini adalah sebuah realitas kehidupan yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian gambar berikutnya ini. Pakailah topi ini, kemudian jadilah seperti ini ya. Jadi setelah malas bekerja, kemudian dia semangat, akhirnya bekerja keras, apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, untuk upaya mengubah takdir, mengubah keadaan yang awalnya terpuruk, serba kekurangan menjadi lebih baik dan lebih sukses. Dan akhirnya di gambar terakhir ada seorang Mukesh Ambani, muslim terkaya di dunia. Ini orang India ya. Ini sebagai gambaran bahwa kalian adalah muslim, kalian adalah orang Islam yang tentu harus punya motivasi seperti Mukesh Ambani ini. Ternyata dia bisa menjadi orang muslim terkaya di dunia, Mukesh Ambani ini. Sedikit singkat cerita, kalau kalian bisa cari di referensi YouTube atau di mana, Mukesh Ambani ini agak nyeleneh juga. Dia punya rumahnya itu seperti apartemen, satu apartemen itu punya dia semua. Dari setiap lantai itu dia punya ruangan-ruangan khusus, bahkan parkiran, apapun semuanya, ada taman, ada apa saja di tamannya, di apartemennya itu semuanya adalah milik dia sendiri.
Ini Mukesh Ambani. Bisa kalian cek di referensi lain. Selanjutnya langsung saja ya. Di sini ke halaman 24 ya. Tentu dari qadar dan qadar ini memiliki pengertian. Pengertian ini ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan ya. Pandangan yang membedakan antara qadar dan qadar mendefinisikan qadar adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Itu qadar. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Jadi di sini diterangkan bahwa qadar itu adalah yang akan terjadi, sedangkan qada adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada dan sudah diberlakukan sesuai dengan kehendak Allah sebelumnya. Sebelum ada qadar, ada qada dulu. Tapi ada beberapa sebagian yang mengatakan kebalikannya dari pengertian itu, ditukar. Tapi yang lebih banyak mayoritas adalah yang ini. Ya, bisa kalian tandai. Langsung saja ke dalilnya. Di sini pengertian dari qadar dan qadar didalilkan dari surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Nah, ini sudah ditentukan bahwa dikandung oleh setiap perempuan itu punya rahim, dan rahim itu ada yang awalnya kurang sempurna dan kemudian membesar dan dikatakan sebagai orang yang hamil, dan di sini dikatakan dan yang bertambah. Itu. Ini menunjukkan bahwa qadar dan qadar itu sudah ada, ditentukan dan sudah diceritakan dalam surat ini. Salah satu contohnya tentang rahim seorang perempuan. Oke. Saya ngecek ini ya karena ini 15 menit otomatis mati. Lanjutkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali atau sejak zaman pembuatan buku catatan untuk perjalanan manusia itu, salah seorang itu menjadi apa, bagaimana, seperti apa. Jadi sebelum dunia diciptakan, bumi diciptakan itu adalah zaman ajali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar atau aturan atau ketentuan. Jadi kadarnya bagaimana, aturannya bagaimana, ketentuannya seperti apa ketika nanti takdir itu berjalan dalam diri seseorang itu. Ya. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi diterangkan kembali dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan dia tidak mempunyai anak. Ini maksudnya adalah Allah ya. Dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Jadi tidak ada yang membantu, tidak ada yang mengintervensi apapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan dia, Allah, telah menciptakan segala sesuatu. Dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ada ukurannya, ada kadarnya.
pembagian rizkinya, pembagian ini nanti punya anak berapa, pembagiannya ini nanti punya pekerjaan apa, itu sudah diukur sedemikian rupa serapi-rapinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua dalil di atas, yang otomatis harus kita yakini karena ini adalah Al-Qur'an, sehingga iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut seorang ulama, namanya Yasin ya, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Itu salah satu pengertian menurut ahli. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 70, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, ya. Zaman ajali itu tadi. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu takdir baik, baik itu takdir buruk, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita wajib mengimaninya dan kita mengambil hikmah dari setiap kejadian kepada kita, kepada orang lain, kepada orang terdekat kita, kepada siapapun itu. Ya, itu adalah bentuk iman kepada qada dan qadar. Ada beberapa prinsip, ada 4 prinsip di sini tentang qada dan qadar yang harus kalian imani. Lebih rincinya adalah pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Qadim ini maha terdahulu, tidak berpermulaan, maksudnya adalah tidak ada yang lebih terdahulu daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Nah, ini qadim. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan, apa yang gerak-gerik, nafas, apapun itu Allah sudah menentukan dan Allah tahu kita akan melakukannya. Prinsip kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tetap kita beriman bahwa setiap takdir yang tertimpa kepada kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu adalah iman, prinsip yang kedua. Prinsip iman yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah kehendak Allah. Sepak terjang apapun yang dilakukan kehendak Allah, menyeluruh. Prinsip yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Ya. Mewujudkan zat yang menciptakan atau mewujudkan makhluk dan yang pencipta otomatis bukanlah makhluk. Ya. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Qadir muridun alimun bikulli syai. Sami'unil basiru wal mutakallimu. Lau sifatun sab'atun tantadimu. Faqudratun iradatun sam'un basor. Hayatunil ilmu kalamun istamar. Wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkuli kuli mumkinin kafilihi. Jadi apapun yang diinginkan, mau dilakukan, mau ditinggalkan, tarkuli mumkinin kafilihi. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Nah, itu. Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi dalam kitab Qidatul Awam ya. Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk bil itlaqi secara mutlak. Simpulannya, qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata takdir dalam bahasa Indonesia ya. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah SWT, semua takdir itu baik. Karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah SWT. Maksudnya adalah
Tidak ada kata takdir baik atau buruk, kecuali itu hanya sebuah bahasa yang kemudian dibuat oleh manusia.